Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, kesempatan yang berbahagia ini kami akan bagi tips tutorial cara daftar S2 di King Abdul Aziz University. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya, salah satu keutamaan dan keuntungan kalau misalnya kita kuliah di Arab Saudi, ya, di antara benefit yang bisa kita dapatkan adalah bahwasanya perkuliahan di sana gratis, ya. Jadi kita kalau misalnya lulus di salah satu universitas di sana, ya, itu insya Allah gratis. Ya, berbeda dengan di negara lain, mungkin beberapa negara kita harus mencari fasilitas agar bisa membiayai, misalnya melalui LPDP atau yang lainnya. Adapun di Arab Saudi, ya kalau misalnya lulus maka gratis, ya. Tidak hanya gratis, tapi ditanggung visa untuk pergi dan pulang setiap tahunnya, dan juga mendapatkan uang mukafaah tiap bulannya. Ya, dia jadi mendapatkan uang untuk belanja kebutuhan tiap bulannya seperti beasiswa pada umumnya. Ya, kemudian keuntungan yang selanjutnya, teman-teman sekalian, ada beberapa jurusan yang tidak memerlukan skor TOEFL ataupun IELTS. Ya, meskipun ada, jika ingin mengambil jurusan yang umum dibutuhkan juga skor TOEFL. Tapi kalau misalnya jurusan agama, ya dengan syarat mempunyai kemampuan berbahasa Arab. Baik teman-teman, kita langsung masuk di situsnya. Ya, bagian yang pertama, teman-teman sekalian. Ya, baik, syarat pertama kita harus mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Ya, berkas yang diperlukan yaitu paspor, ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian sertifikat, ya, berkemampuan bahasa Inggris, ya, TOEFL ataupun IELTS. Ya, yang ini diperlukan untuk jurusan-jurusan selain jurusan keislaman, ya, jurusan keislaman. Akan tetapi meskipun tidak diminta, ya, alangkah baiknya tetap juga mengambil sertifikat bahasa Arabnya. Contohnya ada ya, apa namanya, sertifikat bahasa Arab, ya, yang menunjukkan kemampuan bisa berbahasa Arab. Kemudian surat rekomendasi, ya, ini disarankan, ya, dari dosen yang mengajar di universitas sebelumnya. Kemudian rekomendasi kedua bisa dari lembaga, ya. Kemudian CV atau biodata. Kemudian statement of purpose atau kayak surat motivasi, ya, apa yang membuat apa yang melatar belakangi kenapa misalnya kita ingin daftar di sini. Ya, kemudian foto, kemudian dokumen-dokumen yang lainnya, dokumen misalnya rekomendasi tambahan ataupun ijazah, sanad atau sertifikat yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, ya, pertama kita masuk di link, ya. Kita masuk di link. Setelah kita ya, linknya kami tulis di penjelasan, ya, di video ini. Ya, nanti kita akan dapatkan tampilan seperti ini, maka kita pilih membuat akun yang baru. Kalau misalnya sudah dibuat, maka kita kembali lagi baru pilih login. Ya, di sini kita menulis email, ya, 2 email. Nanti kita akan mendapatkan kode username dan password. Setelah kita mendapatkan link tersebut, teman-teman sekalian, kita kembali lagi, baru kita pilih login. Ya. Setelah kita login, dan kita akan mendapati tampilan seperti ini. Di bagian yang pertama, teman-teman sekalian, di sini kita menulis nama yang ada di
paspor kita. Ya, tapi di dalam bahasa Arab ya biasanya di budaya Arab ya di situ nama fulan, kemudian potongan nama selanjutnya, kata selanjutnya itu bapaknya, kemudian kakeknya. Kemudian menjadi pertanyaan teman-teman sekalian, bagaimana kalau misalnya namanya kita cuma dua kata, ya sedangkan yang di sini dibutuhkan 4 kata, maka kita bisa tulis nama kita dulu yang ada, ya di kata yang pertama, kemudian kata yang kedua, ya dari nama kita, dan kolom yang ketiga misalnya, ya kita bisa menulis nama ayah kita, kemudian kolom yang keempat kita bisa menulis nama kakek kita dan seterusnya. Kalau misalnya nama yang sudah 3, ya berarti kalau misalnya yang ketiga ini bukan ayah, ya maka selanjutnya di sini bisa ditambahkan ayah sehingga 4 kolom ini terisi. Ya 4 kolom ini terisi. Kemudian kita memilih kewarganegaraan, nationality ini keluarga negara Indonesia, kemudian paspor, nomor paspor, akhir ya atau expire-nya paspornya kapan itu ada ya di paspor tertulis, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian last degree ini adalah gelar sebelumnya ya karena kita ini mengambil S2 dan S3 ya maka pilihan yang ada di sini adalah S2 atau S3 ya Afwan kita dulu sebelumnya S1 atau S2 sehingga kalau kita S1 kita mau ambil S2 kalau S2 kita mau ambil S3 ya, kemudian jenis kelamin gender ya bisa male dan female religion agama kemudian status ya apakah setelah menikah belum menikah duda ataupun janda. Kemudian emailnya ini sudah terisi ya teman-teman sekalian. Kemudian nomor telepon ya kita pakai kode tambah 62 ya kode negara Indonesia. Jadi nolnya kita ganti. Kemudian alamat kita. Setelah ini ya teman-teman sekalian kita bisa klik save and continue. Ya baik teman-teman. Ya, setelah kita mengisi personal data dan kita sudah save, kita masuk bagian yang kedua, yaitu latar belakang studi kita. Ya, kita bisa pilih dari negara Indonesia, kemudian kampus kita dari mana, fakultasnya apa, jurusannya apa, kemudian spesialis ya dari jurusan itu kalau ada, kalau tidak ada tidak mengapa. Kemudian tahun, kemudian GPA ini teman-teman sekalian adalah batas maksimal dari IPK kita. Pada umumnya di Indonesia itu dia 4 ya. Adapun kalau luar negeri itu 5. Ya, kemudian kita tulis IPK kita. Nah, kemudian di kolom yang di bawahnya teman-teman sekalian, ini adalah sertifikat TOEFL. Ya, sertifikat TOEFL ataupun IELTS untuk jurusan yang selain keislaman. Di sini dengan syarat TOEFL IBT dibutuhkan di atas dari 61 dan IELTS itu sampai di angka yang 5. Ya. Ya kemudian ini kalau misalnya kita tidak punya kita pilih I don't have an English language test. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian program. Ya, jurusan apa yang ingin kita ambil. Karena saya mengambil jurusan yang keislaman ya maka pilihannya ini ada master bahasa Arabic language ya kemudian master ya untuk bahasa Arab, master untuk hukum Islam, kemudian master untuk ekonomi Islam ya ekonomi Islam dan ini semuanya teman-teman sekalian khusus untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan ya dia harus menyertakan sertifikat mahram bahwasanya dia di sana bersama mahram. Ya setelah kita memilih jurusan apa yang kita ingin pilih ya adapun data jurusannya ya bisa ya nanti teman-teman sekalian bisa cek link di bawah ini. Jadi situ ada screenshot data jurusan yang tersedia. Ya banyak ya teman-teman sekalian bahkan ada jurusan master bahasa Inggris dan jurusan yang lainnya. Nah, tapi kalau umum berarti kita harus mengambil skor TOEFL. Kemudian kita mulai mengupload. Ya, kita mulai mengupload. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian data yang sudah kita perlukan tadi sudah kami ubah dalam satu folder.
Dan misalnya teman-teman ingin ubah file-file yang ada, dan sedangkan file yang ingin dibutuhkan di-upload di sini harus berupa PDF, ya harus berupa PDF. Maka situs yang saya rekomendasikan di sini adalah I Love PDF. Di sini ada banyak eh, tools yang bisa kita gunakan ya. Ada yang misalnya filenya kita dalam bentuk Word bisa kita buat jadi PDF, atau kita punya file dalam bentuk PDF kita bisa buat jadi gambar, dan juga gambar kita bisa buat jadi PDF dan yang lainnya. Ya, ini membantu untuk mengubah jenis dari file yang akan kita upload. Dan ini semua teman-teman sekalian dibutuhkan apa? Dibutuhkan dalam bentuk PDF kecuali foto. Baik, kita akan mulai upload. Ya, bagian pertama paspor. Ya, kemudian kalau misalnya kita nggak punya bahasa ya, ini sertifikat. Oh, afwan ya, bagian yang kedua ini ijazah ya. Sudah upload, kita pilih attach, ya maka dia akan terchecklist. Ya, kalau sudah tertulis begini berarti sudah terupload ya teman-teman. Kemudian ijazah, ya ijazah. Ya, ya baik teman-teman sekalian, file berkas yang kita upload ya, kita harus, kalau misalnya dia dalam bahasa Indonesia, maka kita harus menerjemahkannya dulu ke bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya, kalau kita ingin upload ya, bisa juga kita mencari penerjemah-penerjemah yang sudah dilegalisasi atau sudah mendapatkan izin, ya kita bisa mengupload file. Oleh karenanya, kalau misalnya ada file-file yang bisa kita bikin dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris, kita bisa bikin dalam bahasa Inggris. Ya, misalnya rekomendasi ya bisa kita bikin dalam bahasa Arab, dan juga CV ya bisa kita bikin dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Arab ya. Sehingga kalau misalnya kita punya file yang bahasa Indonesia saja, maka itu perlu diterjemahkan dahulu agar tidak boros biaya. Maka usahakan berkas-berkas itu kita bisa bikin memang dalam bentuk Arab ataupun dalam bentuk Inggris. Ya, kecuali memang ijazah dengan transkrip nilai, maka harus diterjemahkan. Ya, baik teman-teman, kalau kita sudah upload semuanya, maka langkah selanjutnya kita mengklik confirm and send. Ya, sekian demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita agar bisa melanjutkan beasiswa kita khususnya di Saudi Arabia. Demikian, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.